Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tawhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazidan wa ba'd. Ayyuhal hadirun ikhwati fillah yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Raja Bandung ataupun radio kita FM Cirebon, Sunnah Cirebon. Kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Ikhlas ini. Tadi kita sudah membahas keutamaan atau keutamaan ikhlas di dalam beberapa hal, dan terakhir ikhlas dalam hal saum. Kita teruskan yang ke-12, al-ikhlas fi zakah, keutamaan ikhlas dalam hal zakat. Sebuah hadis dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, dia berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd tha'irul ras yusma'u dawi sawti wa la yufqahu ma yaqul hatta dana fa idha huwa yas'alu 'anil Islam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. وقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان. قال هل علي غيرها أو غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. Kata Talha, datang seorang laki-laki kepada Rasul SAW dari penduduk Najd dengan keadaan rambut yang acak-acakan. Kemudian suaranya pelan, tidak bisa terpahami apa yang dibicarakannya kecuali kalau dekat. Tiba-tiba ternyata dia bertanya tentang Islam. Menjawablah Rasul SAW, Islam itu adalah sholat yang 5 waktu sehari semalam. Dia bertanya lagi, adakah kewajiban atas diriku selain sholat sehari semalam? Dijawab, tidak, kecuali kalau kamu mau sholat sunnah. Kemudian berkata lagi Rasul SAW, dan saum Ramadan. Dia berkata, apakah ada kewajiban saum lain bagiku selain Ramadan? Dijawab, tidak, kecuali kalau mau yang sunnah. Kemudian Rasul SAW menerangkan kepada dia tentang zakat. Orang itu bertanya, adakah kewajiban lainnya selain zakat? Dijawab, tidak ada, kecuali kalau mau yang sunnah.
Maka pergilah laki-laki tersebut sambil berkata, demi Allah, aku tidak akan menambah dari hal itu dan tidak akan mengurangi. Berkatalah Rasul SAW, aflaha in sadaqa, dia sungguh berbahagia kalau dia benar. Jadi hadis ini dijadikan dalil salah satunya tentang keutamaan zakat. Kalau dia benar melaksanakan zakatnya, maka sungguh dia akan berbahagia. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ke-13, keutamaan ikhlas dalam hal sedekah. Sudah diterangkan dalam hadis tentang 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah pada hari kiamat. Di antara 7 golongan ini adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiq yaminuh. Seorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu dia sembunyikan, dia rahasiakan, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Dalam hadis lain riwayat Imam At-Tabrani dengan sanad yang hasan, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Sunanul ma'ruf taqi masari as-su, was-sadaqatu sirri tudfi'u ghadab rabbi, wasilatu rahim tazidu fil umar." Berbuat yang ma'ruf akan mencegah keburukan, mencegah musibah. Dan sedekah yang sirri, sedekah yang disembunyikan atau dirahasiakan, akan bisa memadamkan kemurkaan Allah. Dan silaturahmi akan menambah umur. Itulah yang ke-13. Ke-14, keutamaan ikhlas dalam hal haji. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul amali afdal? Faqala, imanun billahi wa rasulih. Qila thumma madza? Qala al-jihadu fi sabilillah. Qila thumma madza? Qala hajjun mabrurun. Dari Abu Hurairah bahwa Rasul SAW ditanya, amal apa yang paling utama? Beliau menjawab, iman kepada Allah dan Rasul. Lalu ditanya lagi, lalu apa? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Ditanya lagi, lalu apa? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain masih Bukhari dan Muslim, man hajjarillah falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumin waladatu. Siapa orang yang berhaji karena Allah, dia tidak berbuat rafath selama hajinya dan tidak berbuat fasik, dia akan kembali seperti pada hari ketika ibunya melahirkan, seperti bayi lagi. Ke-15, keutamaan ikhlas dalam mencari mati syahid. Dari Sahal bin Hanif radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'ala Allah syahadah bisidqin ballaghahu Allahu manazil syuhada wa imma ta'ala firash. Siapa orang yang meminta mati syahid kepada Allah dengan sebenar-benarnya, Allah akan menempatkannya
pada derajat para syuhada sekalipun dia matinya di tempat tidur. Di sini riwayat Imam Muslim. Ke-16, keutamaan ikhlas dalam hal ribat. Ribat itu terikat di jalan Allah. Dari Salman radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasul SAW bersabda, ribatu yaumin wa laylatin khairun min siyami syahrin wa qiyami, wa in mata jaru alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujri alaihi rizquhu wa aminal fattan. Dari Salman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa riba sehari semalam, termasuk umpama meronda di jalan Allah juga itu riba. Pergi ke medan perang masih di jalan, atau pulang dari medan perang menuju kampung halaman tapi masih di jalan, itu juga riba. Ribat sehari semalam lebih baik dibanding saum sebulan beserta qiyamnya. Apa qiyamnya? Salat malamnya. Kalau dia mati dalam keadaan ribat, maka amal yang sedang dia lakukan ketika matinya mengalir terus pahalanya ke alam kubur, mengalir pula kepadanya rizkinya, dan dia akan diamankan dari berbagai macam fitnah. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Ke-17, ikhlas di dalam mempersiapkan keperluan orang-orang yang akan perang. Mempersiapkan umpamanya kudanya, pedangnya, baju besinya, termasuk perbekalannya sebagai konsumsi dia selama perang. Dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jahaza ghaziyan fi sabilillah aw khalafahu fi ahli katarallahu lahu mithla ajrihi hatta annahu la yanqusu min ajri al-ghazi syai'un. Siapa orang yang mempersiapkan perbekalan untuk orang yang perang di jalan Allah, atau menjamin keluarganya, menjamin keluarga orang yang akan perang, agar orang yang akan perang itu pikirannya nggak bercabang, gimana anak istri saya makannya kalau saya perang gitu ya, dijamin. Allah akan mencatatkan bagi dia sama dengan pahala orang yang perang, sehingga tidak berkurang sedikit pun. Perangnya tidak, tapi pahalanya sama. Resikonya sama atau tidak? Ya beda. Kalau yang perang resikonya apa? Nyawa. Kalau yang hanya mempersiapkan, tidak beresiko itu, tapi pahalanya sama. Hadis tersebut dikeluarkan Imam Ibn Hibban dengan sanad yang sahih. Ke-18, ikhlas, terutama ikhlas dalam hal jihad. Allah Azza wa Jalla, Rasul SAW bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa orang yang berperang agar kalimah Allah menjadi yang tertinggi, maka itulah perang di jalan Allah. Hadis itu Bukhari dan Muslim. Masih dalam Bukhari Muslim, Nabi bersabda, ma min maklumin yuklamu fi sabilillah illa jaa yaumal qiyamati wa kalmuhu yadma al-laun lauda warrihul mis. Tidak ada seorang pun yang terluka karena luka di jalan Allah, kecuali dia akan datang pada hari kiamat.
dalam keadaan lukanya berdarah, warnanya warna darah, tapi aromanya seharum minyak kasturi. Ke-19, keutamaan ikhlas dalam hal taubat. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba sebelum dia ngorok. Yang dimaksud ngorok di sini adalah suara ngorok yang keluar ketika seseorang akan melepas nyawa. Ketika nyawa berada di tenggorokan, keluar suara seperti suara ngorok. Arti dari hadis ini bahwa Allah akan menerima taubat seorang hamba sebelum dia sakar, sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Kalau sudah sakarat lalu tobat, percuma, tobatnya tidak akan diterima. Oleh karena itu perintah talqin itu diperintahkan kepada orang yang menghadapi seseorang sebelum sakarat. Walaupun tidak ada orang yang tahu apakah orang ini sedang sakarat atau tidak. Kadang menyangka sedang sakarat, ternyata belum, masih lama mati. Kadang kayaknya masih lama nih, masih segetlok dan mati. Kita tidak tahu. Hatta Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tidak tahu. Rasul SAW bersabda, "Man taba ila Allah qabla an yugharghir qabila Allah min." Siapa orang yang bertobat kepada Allah sebelum ngorok ketika sakarat, Allah akan menerima tobatnya. Sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsa fasala an a'lami ahli al-ard fadulla ala rahib fa'ata faqala innahu qatala 99 nafsan fahal min taubah faqala la faqatalahu fakammala bihi mi'ah ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض السوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا إلى الله تعالى وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاه ملك في سورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد faqabadathu malaikatur rahmah. Kata Nabi SAW, ada sebelum kalian seseorang laki-laki yang sudah membunuh 99 orang. Dia bertanya kepada manusia tentang siapa manusia yang paling berilmu di muka bumi. Ditunjukkanlah ke si rahib. Rahib ini pendeta pemuka agama
tetapi umumnya kurang ilmunya. Semangat ibadahnya gede, ilmunya kurang. Dan banyak riwayat yang menunjukkan kurangnya ilmu rahib. Contohnya yang dikisahkan dalam hadis ini, contohnya lagi Jurej yang sedang sholat sunat lalu dipanggil oleh ibunya, dia bimbang, Rabbi sholati au ummi, kan gitu. Ya Allah, apa sholatku atau ibuku? Tapi kemudian dia memilih apa? Sholat. Itu salah. Ditunjukkanlah ke si rahib, didatangi si rahib ini oleh pembunuh tadi, lalu dia berkata bahwa dia sudah membunuh 99 orang, masih bisa tobat enggak? Jawaban si rahib salah. Dia menjawab, tidak, tiada maaf bagimu. Dibunuhlah si rahib itu. Genaplah 100 orang yang dia bunuh. Dia lalu bertanya lagi ke orang-orang tentang orang yang paling berilmu di muka bumi. Lalu ditunjukkanlah ke si alim. Nah, alim itu apa? Orang yang berilmu. Didatangi, lalu berkata bahwa dia sudah membunuh 100 orang, masih bisa tobat enggak? Dia menjawab, iya. Siapa yang bisa menghalangi antara dia dengan tobatnya? Enggak ada. Enggak ada yang bisa menghalangi antara dia dengan tobat. Pergilah kamu ke negeri Anu dan Anu. Di negeri itu orang-orang di sana beribadah kepada Allah. Beribadahlah engkau bersama mereka kepada Allah. Dan jangan engkau kembali ke negeri asalmu, karena itu negeri yang buruk. Pergilah si pembunuh ini ke negeri yang ditunjukkan. Ketika sampai di tengah jalan, kematian pun mendatanginya. Berebutlah dua malaikat, malaikat rahmat dan malaikat azab. Kata malaikat rahmat, dia milikku. Dia datang sebagai orang yang tobat menuju Allah Azza wa Jalla. Kata malaikat azab, enggak, dia milikku, sebab dia belum pernah berbuat kebaikan walaupun sedikit. Jadi berebut ya. Oleh malaikat rahmat mau diambil dan selamat, oleh malaikat azab juga mau diambil dan diazab, mau diazab, kan gitu ya. Datanglah semalaikat yang lain. Datang satu malaikat dalam bentuk manusia. Lalu kedua malaikat tadi menjadikan manusia jelmaan malaikatnya sebagai hakim di antara mereka. Kata manusia jelmaan malaikat ini, ukur oleh kalian jarak orang ini ke dua tempat yang ditinggalkan dengan tempat yang akan dituju ya. Lebih dekat ke tempat mana dia, maka itulah akan menjadi milik malaikat yang lebih dekat. Jadi kalau lebih dekat ke negeri yang ditinggalkan, berarti milik malaikat azab, dia diazab, kan gitu ya. Kalau lebih dekat ke negeri yang akan didatangi, negeri yang baik, berarti milik malaikat. Maka diukurlah. Setelah diukur, mereka menemukan bahwa jasad orang ini lebih dekat ke negeri yang akan dituju. Lalu diambillah oleh malaikat rahmat. Jadi karena hati niatnya sudah tekad kuat berbuat kebaikan, beribadah, walaupun ibadahnya belum sempat kan, belum sampai ke tempat yang akan dituju, tapi dia sudah selamat. Dosa membunuh 100 orang diampuni, dihapus, dan dia diambil oleh malaikat rahmat. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ke-20, keutamaan ikhlas dalam hal istighfar. Nabi SAW bersabda, Sayyidul istighfar ayyakula, rajanya istighfar adalah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dik mastata'tu
a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bagi pendengar Roja pasti hafal, karena doa ini setiap hari diulang, setiap pagi dan petang ya. Kata Nabi SAW, rajanya istighfar Allah, Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Rabbku, tidak ada sesembahan yang hak selain engkau. Khalaqtani wa ana abduk, engkau telah menciptakan aku dan aku hambamu. Wa ana ala ahlik wa wa'dik mastata'tu, aku selalu akan selalu melaksanakan janjiku dan sumpah atau janjiku semampu aku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepada engkau dari kejelekan apa-apa yang aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, aku mengakui nikmatmu yang telah engkau curahkan kepada. Wa abu'u bi dzambi, aku pun mengakui dosa-dosaku. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, ampuni aku karena sungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Lalu Nabi berkata, wa man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumih qabla an yumsiya fahuwa ala min ahli al-jannah. Wa man qalaha minal lail wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahli al-jannah. Siapa orang yang mengatakan atau membaca doa ini pada siang hari dengan yakin terhadap isinya, lalu mati di hari itu sebelum sore hari, maka dia akan menjadi ahli surga. Dan siapa yang membaca doa ini malam hari dengan yakin kepada isinya, lalu mati malam itu sebelum subuh, maka dia ahli surga. Ini istighfar kapanpun dibaca, menyebabkan orang yang membacanya akan menjadi ahli surga kalau mati di hari ketika dia membaca doa itu. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Ke-21, keutamaan ikhlas dalam hal menangis. Tapi yang dimaksud menangis di sini, menangis karena takut akan dosa-dosanya, menangisi kesalahannya, bukan nangis karena digampar orang, bukan nangis karena kemiskinan, kesulitan duniawi lalu nangis, bukan itu. Tapi nangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Salah satu hadisnya adalah hadis yang sudah kita bahas tentang 7 golongan yang akan memperoleh naungan di akhirat nanti. Salah satu dan yang terakhirnya ya, golongan ketujuhnya, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aina, seseorang yang berzikir kepada Allah dengan menyendiri lalu berlinanglah air matanya, menangis. Ke-22, keutamaan ikhlas dalam hal berzikir. Sama hadisnya dengan yang barusan. Seseorang yang berzikir kepada Allah lalu menangis. Ke-23, keutamaan ikhlas dalam hal kejujuran. Kita dulu pernah membahas amalan-amalan hati dari kitab At-Tuhfah Al-Iraqiyah fil A'malil Qalbiyah. Salah satu di antara amalan hati adalah as-sidqu, jujur. Dan jujur itu ada 6 macam, tidak hanya 1 macam. Jujur yang kita kenal selama ini hanya 1, yaitu jujur dalam hal ucapan, yaitu berbicara sesuai fakta, itu jujur. Padahal banyak, ada 6. Termasuk jujur dalam hal niat, yaitu ikhlas.
Nah, Nabi berkata, in tasduqillah yasduqka. Kalau kamu jujur kepada Allah, maka Allah pun akan jujur kepadamu. Kalau kamu jujur kepada Allah, Allah pun akan membenarkan semua tindak tanduk kejujuranmu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dan Al-Hakim dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Ke-24, ikhlas dalam kesabaran. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah berfirman, apa namanya ini? Hadits qudsi. Kata Allah, ma li'abdil mu'mini indi jazaa'un idza qabadtu saffaihi min ahli dunya thumma tasabahu illa jannah. Tidak ada balasan yang layak bagi hambaku yang mukmin apabila aku mencabut buah hatinya dari penduduk dunia ini, lalu dia sabar, kecuali surga. Jadi kalau Allah mewafatkan buah hati dari seseorang, orang yang paling dicintainya, baik anaknya atau umpamanya istrinya bagi seorang laki-laki atau suaminya bagi seorang istri, orang tuanya bagi setiap anak, itu dicabut nyawanya, terus dia sabar, maka tidak ada balasan yang pas untuk orang ini kecuali surga. Dan sabar maknanya adalah habsun nafs, menahan diri dari apa? Dari mengeluh, dari mengoyak-ngoyak pakaian, dari mencakar-cakar pipinya, dari menjambak-jambak rambutnya ketika memperoleh musibah. Dan itu harus dilakukan sejak pertama kali menerima musibah. Sebab Nabi SAW menyatakan, innamas sabru inda sudmatil ula. Sabar itu harus dilakukan ketika pertama kali menerima musibah. Kalau pertama menerima musibah dia teriak-teriak, dia berguling-guling, dia menjerit-jerit, setelah 3 hari baru sabar, nah itu bukan sabar. Jadi sabar itu harus di awal musibah terjadi, maka surgalah balasan. Hadis barusan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis lain dari Aisyah radhiyallahu anha, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un fa akhbarani annahu adzabun yab'athuhu Allah ta'ala 'ala man yasha fa ja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin. Falaysa min 'abdin yaqa'u fi at-ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana mithlu ajri syahid. Aku bertanya kepada Rasul SAW tentang penyakit ta'un. Ta'un ini bahasa kitanya penyakit yang berupa bisul-bisul di seluruh tubuhnya, sakit, perih, gatal, tebubuh rasa kenenan. Apa bahasa kitanya teh? Lepra? Kusta. K-U-S-T-A, bukan dusta. Kusta pakai K. Itu taun. Aku bertanya kepada Rasul SAW tentang penyakit taun. Lalu beliau menerangkan kepadaku bahwa taun itu dulunya adalah azab yang Allah kirimkan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Lalu sekarang Allah menjadikan kusta itu sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin.
Kok penyakit kusta bisa jadi rahmat toh? Bisa. Laisa min abdin, tidak ada seorang hamba pun yang mukmin yang terkena penyakit kusta lalu dia tetap tinggal di negerinya dengan sabar dan ikhlas, dan dia yakin bahwa tidak akan ada yang menimpa dirinya kecuali apa-apa yang telah Allah takdirkan untuknya, kecuali orang itu akan peroleh pahala sama dengan pahala orang yang mati syahid. Jadi kalau di suatu desa atau kota mewabah penyakit kusta dan itu menular, maka orang yang ada di dalamnya tidak boleh keluar walaupun dia belum kena. Orang-orang di sekelilingnya sudah kena, dia belum kena, tidak boleh dia keluar. Siapa yang keluar berdosa. Dia tetap diam di kotanya atau di desanya, sabar dan yakin kalau Allah belum mentakdirkan dia tidak akan kena walaupun berada di tengah-tengah orang kusta. Tapi kalau Allah sudah mentakdirkan kena, walaupun pergi tetap akan kena. Tapi kalau kita umpamanya berada di luar area wabah itu, maka kita nggak boleh datang ke sana. Jadi kalau di suatu kota ada wabah kusta, kita nggak boleh datang ke sana. Tapi kalau wabah itu terjadi di desa kita, kita tidak boleh pergi keluar dari desa itu walaupun kita belum kena. Mumpung belum kena keluar, nggak boleh. Yakinlah kalau umpamanya Allah belum mentakdirkan kita nggak akan kena. Tapi kalau Allah mentakdirkan walaupun kita lari ke ujung dunia, kita tetap kena. Dan siapa yang mati karena penyakit kusta, matinya mati syahid. Makanya Nabi SAW menyatakan, ma ta'uduna syuhada ummati, ma ta'uduna fikum syuhada ummati. Menurut kalian siapa sajakah orang-orang yang mati syahid di kalangan umatku? Para sahabat menjawab, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Siapa orang yang terbunuh di jalan Allah, maka dia mati syahid. Qala, menjawablah Rasul SAW, idzan syuhada'u ummati qalilun. Kalau begitu para syuhada di kalangan umatku sedikit. Ya. Sebab tidak semua orang ikut perang, dan tidak setiap yang perang mati di medan perang. Jadi kalau begitu hanya sedikit tuh. Nah, lalu Nabi SAW menjelaskan, al-mat'un syahid, orang yang terkena penyakit taun syahid. Wal mabtun syahid, orang yang terkena penyakit perut menwa itu juga syahid, mencret wae sampai mati. Orang yang terkena reruntuhan, orang yang mati terbakar, orang yang matinya tenggelam, orang yang kena penyakit kanker, orang yang kena penyakit paru-paru, itu semuanya syahid. Termasuk apa yang sekarang diistilahkan dengan penyakit apa tadi? Kanker. Oleh karena itu, bila seseorang terkena penyakit kanker stadium akhir, berapa akhir kan? 4 ya. Dokter sudah pasrah, sudah menyerah, bergembiralah bahwa orang yang mati karena penyakit kanker itu syahid. Syekh Al-Albani rahimahullah memasukkan orang yang mati ke dalam penyakit kanker sebagai mati dalam keadaan husnul khatimah. Dosa-dosanya semuanya insya Allah diampuni. Sabar dan ridha atas takdir Allah atas diri. Hadis tadi sahih riwayat Imam Al-Bukhari ke-25. Keutamaan ikhlas dalam hal tawakal. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel
minta pinjaman kepada kawannya sesama Bani Israel sebesar 1000 dinar. Ini miliaran ini. 1 dinar sekarang lebih dari 2 juta rupiah. Jadi kalau 1000 dinar berapa? Lebih dari 2 miliar. Sasangklong pisannya nanggut 2 miliar. Faqala, berkatalah orang yang dipinjami, "I'tini bisyuhada ushiduhum." Coba datangkan beberapa saksi yang menjadi saksi atas pinjam-meminjam kita. Dia menjawab, "Kafa billahi syahida." Cukuplah Allah yang menjadi saksi. Dia berkata, "Fa'tini bil kafil." Coba datangkan seorang penjamin. Siapa yang akan menjamin atas hutangmu ini? Dia menjawab, "Kafa billahi wakilah." Cukuplah Allah sebagai penjamin. Orang itu berkata, "Shaddaqta, benar engkau." Fadafa'aha ilaihi ila ajali musamma. Diberikanlah pinjaman tersebut sampai waktu yang telah ditentukan. Jatuh temponya sudah ditetapkan, disepakati. Dikasih itu 2 miliar lebih. Fa kharaja fil bahar faqada hajatahu. Berangkatlah orang ini mengarungi lautan untuk menunaikan hajatnya, bisnisnya, keperluan. Mungkin untuk modal dagang, makanya gede 2 miliar. Setelah beres, sukses tuh, bisnisnya berhasil. Thumma tamasa markaban yarkubuha yaqdimu alaihi li ajli alladhi ajala. Lalu dia pun mencari perahu yang bisa dia tunggangi untuk kembali, untuk membayarkan hutangnya pada waktu jatuh tempo. Falam yajid markaban, tapi tidak ada perahu yang dia bisa sewa, yang bisa dia tumpangi gitu ya. Masa mau berenang? Makanya dia tidak bisa menunaikan sesuai janji, bukan karena lalai, bukan karena ogah-ogahan, tapi memang karena tidak mampu, karena nggak ada apa? Nggak ada perahu. Kalau maksa berenang juga nggak akan sampai pada waktunya, malah nggak akan sampai-sampai. Kalau lah laut loh, bukan situ Ciburu. Fa'akhadha khashabah fanaqaraha fa'adkhala fiha 1000 dinar was-sahifah minhu ila sahibihi. Lalu dia pun mengambil sebatang kayu, dilubangi itu kayu, lalu dimasukkanlah ke dalam kayu itu uang 1000 dinar. Lalu dia tulis surat kepada sahabat yang meminjamkan uang tadi, ya. Kemudian diselipkanlah surat itu, dimasukkanlah ke tengah-tengah kayu itu. Tsumma atabiha ilal bahar, lalu dia datang ke tepi laut. Lalu dia berdoa, Allahumma innaka ta'lamu anni kuntu tasallaftu fulanan 1000 dinar fasa'alani kafila faqultu kafa billahi wakila faradiya bika wa sa'alani syahidan faqultu kafa billahi syahida faradiya bika wa inni jahadtu an ajida markaban am'athu ilaihi alladhi lahu falam aqdir wa inni astawidukum kuha farama biha ilal bahr. Ya Allah, orang itu berkata, sesungguhnya engkau mengetahui bahwa aku sudah minjam 1000 dinar kepada si fulan. Dia meminta saksi bagiku, dia minta jaminan bagiku. Aku katakan cukuplah Allah sebagai penjamin, dan dia ridho dengan dirimu. Dia meminta saksi kepadaku, aku bilang cukuplah Allah sebagai saksi, dan dia ridho dengan hal itu. Aku sudah berusaha mencari perahu untuk menyampaikan aku kepadanya, tapi aku tidak mampu. Maka aku titipkan ini kepadamu ya Allah. Dilemparkanlah kayu tadi ke tengah lautan.
Ya, sampai ngangkleng itu. Ini nggak logis ya, nggak masuk akal ya, menurut kita. Tapi tawakal orang ini kuat. Kemudian setelah itu dia pergi dari pantai. Wa huwa fi dzalika yaltamisu markaban yakhruju ila baladi. Dia pergi tetap berusaha mencari perahu yang bisa memulangkan dia ke negerinya. Jadi tidak cukup begitu saja, dia tetap berusaha cari lagi perahu. Di pihak lain, nah ini episode orang yang pinjam sudah. Ya, sekarang adegan orang yang dipinjami. Ya. Fa kharaja ar-rajul ladzi kana aslafahu. Orang yang dipinjami keluarlah dari rumahnya menuju ke pantai. Yanzuru la'alla markaban qad jaa bimali. Dia menunggu barangkali ada perahu yang datang membawa uang yang dipinjam. 2 miliar loh. Lebih. 1 dinar lebih dari 2 juta. Ini yang dipinjam 1000 dinar, lebih dari 2 miliar. Sedang menunggu, tiba-tiba datang kayu yang di dalamnya ada uang tadi ya. Sampai itu si kayu mengarungi lautan, melawan ombak dan gelombang, sampai juga ke tepian. Fa akhadha li ahli hataban, tapi dia belum tahu tuh. Dia ambil kayu tersebut untuk dijadikan kayu bakar bagi keluarganya. Maksudnya yang dibakar yang masak, bukan keluarganya. Falamma nasyaraha wajadal mal was-sahifah. Ketika kayu itu dibelah, dia menemukan uang dan sepucuk surat. Jadi, oh ini apa yang selama ini ditunggu-tunggu ya. Pucuk dicinta, ulam tiba. Atau uang dicinta, kayu tiba. Kayu yang ada uangnya. Tsumma qadimal ladzi kana aslafahu. Lalu orang yang meminjam datang. Ternyata dia dapat juga tuh perahu ya. Fa'ata bi 1000 dinar. Dia datang dengan membawa uang 1000 dinar lagi. Sebab dia belum yakin bahwa yang 1000 dinar yang dia kirim lewat kayu tadi sampai, nggak yakin kan ya. Makanya dia datang lagi dengan membawa uang cash 1000 dinar. Saat itu belum ada tukang pos, transfer belum ada. Waqala, dia berkata, wallahi maziltu jahidan fi talabi markab li atiyaka bimalik fama wajadtu markaban qabla alladhi ataitu fi. Demi Allah, ini sumpah nih, aku terus berusaha mencari perahu untuk datang kepadamu membawa hartamu, tapi aku tidak menemukan perahu sebelum aku datang ini. Si orang yang memberi pinjam berkata, hal kunta ba'atha ilayya syai', apakah kamu mengutus sesuatu kepadaku untuk bayaran? Gitu ya. Orang ini menjawab, ukhbiruka anni lam ajid markaban qabla alladhi jitu bi. Aku sudah kabarkan kepadamu bahwa aku tidak menemukan perahu sebelum kedatanganku ini. Jadi tidak mengutus orang apapun. Dia berkata, fa innallaha qad adda anka alladhi ba'atha fil khashabah. Kata orang itu, sesungguhnya Allah telah menunaikan atas namamu kayu yang telah engkau utus kepadaku. Sudah sampai itu kayu itu. Jadi sudah terbayar. Jujur nih orang. Kalau orang-orang zaman sekarang nggak akan ngaku tuh, wah nggak ada kok. Padahal sudah ada tuh 2 miliar di rumahnya. Ya. Kan orang yang mengirimnya nggak akan tahu apa itu sampai apa enggak, malah lebih mungkin tidak yakin sampai ya. Jangankan kayu biasa, atau perahu aja belum tentu sampai kalau ada ombak dan gelombang ya. Mungkin hancur, mungkin tenggelam, mungkin terdampar di pulau lain gitu dan seterusnya. Ini kayu biasa, cuma dialungkan belobong lewas gitu ya. Ternyata apa? Sampai.
hebatnya tawakal orang. Akhirnya orang itu kembali dengan membawa 1.000 dinar yang tadinya akan dibayarkan cash, nggak jadi, kan sudah terbayarkan. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari, menunjukkan keikhlasan dalam hal bertawakal. Udahlah, pokoknya berusaha dulu, pokoknya dengan segala cara, dan satu-satunya cara yang bisa dia lakukan untuk memenuhi janjinya, yang ngirim kayu tadi ke lautan. Walaupun gak yakin sampai, tapi dia terus berusaha. Ternyata dapat perahu dan sampai mau bayar cash. Walaupun dia gak apa-apa, rugi 2 miliar ya. Ternyata yang 2 miliar itu sampai juga, yang dikirim melalui kayu. Wallahu alam, jangan tanya, boleh gak sekarang begitu? Kita punya hutang ke orang di Jakarta, aduh gimana? Mau transfer gak punya rekening gitu ya. Titip aja ke sopir bus, tolong sampaikan ya ke si Anu di sana. Ya nggak mungkin sampai. Ke-26 Al-ikhlas fil hubb. Keutamaan ikhlas dalam hal mencintai sesama manusia, sesama mukmin. Berkata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Bazzar dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, man sarrahu ayyajida halawatal iman falyuhibbil mar'a la yuhibbuhu illa lillahi azza wajalla. Siapa orang yang ingin merasakan manisnya iman, hendaklah dia mencintai seseorang, dan dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Bukan cinta syahwat, bukan cinta duniawi, tapi cinta imani, cinta karena Allah. Dia mukmin, saya mukmin, wajib saling mencintai. Dia muslim, saya muslim, wajib saling mencintai. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rajulan zara akhan fi qaryatin ukhra fa arsalallahu lahu ala madrajatihi malakan falamma ata alayhi qala aina turid qala uridu akhan li fi hadhihi alqaryah qala hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha qala la ghayra anni ahbabtuhu fillah azza wa jalla qala fa inni rasulullah ilaik bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada seseorang mengunjungi saudaranya di desa lain. Lalu Allah mengutus satu malaikat yang mencegat dia di tengah jalan. Ketika malaikat itu bertemu dengan orang ini, malaikat ini berwujud manusia biasa. Malaikat bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, saya akan mendatangi saudara saya di desa tersebut. Malaikat bertanya lagi, apakah engkau punya nikmat yang akan engkau berikan kepada dia? Boleh enggak gitu ya? Dia menjawab, enggak. Selain aku mencintai dia karena Allah azza wa jalla, aku mengunjunginya karena cinta kepada Allah. Cinta kepada dia karena Allah. Berkatalah para malaikat tersebut, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu untuk mengabarkan kepadamu bahwa Allah mencintaimu karena kecintaanmu kepada dia karena Allah. Siapa orang yang mencintai sama muslim karena Allah, Allah pun mencintai dia. Orang itu akan dicintai oleh Allah azza wa jalla. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Ke-27
Keutamaan ikhlas dalam berziarah kepada sama muslim karena Allah. Hadisnya yang tadi juga gitu ya. Udah ringkas. Kedua 8. Keutamaan ikhlas dalam mentaati orang tua. Sudah dijelaskan di hadis yang lalu tentang 3 orang yang masuk gua, lalu guanya tertutup oleh sebuah batu besar. Lalu 3 orang ini masing-masing berdoa kepada Allah dengan bertawassul kepada apa? Amal soleh masing-masing. Salah satu di antara 3 orang ini berkata, Allahumma kana li abawan shaykhan kabiran wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan falabithu wal qadah ala yadayya antadhiru istiqadahuma hatta barqal fajr was-sabiyya yatadaghawna inda qadan fastayqadha fashariba bubuqahuma Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrah. Ya Allah, dulu aku punya kedua orang tua yang sudah tua. Gak apa-apa memiliki orang tua yang sudah tua, karena ada orang tua yang masih muda ya. Anak-anak SD kedua orang tuanya masih muda. Aku punya 2 orang tua yang sudah lanjut gitu ya. Aku tidak pernah mendahulukan siapapun dalam hal harta atau keluarga dibanding kedua orang tua. Jadi kalau punya makanan, orang tua lebih dulu sebelum istri dan anaknya. Kalau punya uang, orang tua lebih dulu sebelum istri dan anaknya. Nah, suatu saat aku pulang telat, kemalaman gitu ya. Aku perah susu kambingku, lalu aku bawa ke kedua orang tuaku untuk diminum. Ternyata orang tuanya sudah tidur. Aku tidak mau membangunkannya, tapi tidak mau juga memberikan susu ini kepada siapapun sebelum orang tua. Semalaman aku tunggu memegang kedua gelas atau kedua wadah tadi, sedangkan anakku merengek-rengek di kedua kakiku meminta susu itu. Sampai fajar, semalaman bayangkan. Setelah fajar bangunlah kedua orang tuaku, lalu aku berikan, lalu keduanya minum. Perbuatan ini salah benar tuh. Anaknya merengek-rengek nangis ingin susu, nggak dikasih. Benar apa salah? Benar. Makanya di akhir hadis ini dia berdoa, ya Allah, bila apa yang aku lakukan tersebut aku lakukan dalam rangka meraih wajahmu, maka keluarkan kami dari kesulitan yang sedang kami alami karena batu yang menutupi gua itu. Bergeserlah batu itu. Berarti doanya apa? Dikabul. Kalau doanya dikabul berarti amal tadi amal soleh. Benar berarti dia. Birrul walidain dan ikhlas dalam hal tersebut berfaedah mengeluarkan seseorang dari kesulitan. Ini yang jarang dipakai berdoa oleh manusia, kadang-kadang oleh kita, oleh ikhwan kita ya. Biasanya doa kita apa? To the point, ya Allah beri saya rezeki sekarang ya Allah, kan gitu ya. Mau lebaran nih. Jarang yang tawasul dengan amal soleh. Coba renungkan, amal soleh apa yang sudah kita lakukan yang menurut kita yakin diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, mikir salat, kayaknya nggak khusyuk tuh. Cari lagi yang lain, apa aja. Oh, pernah lihat piring kotor numpuk di dapur, orang tua kita lagi kelelahan istirahat, dicuci, kasihanlah orang tua, biar sekali-kali seumur hidup saya nyuci gitu ya. Amal soleh bukan? Amal soleh. Jadikan itu sebagai wasilah. Ya Allah, bila barusan saya nyuci piring dalam rangka menyenangkan orang tua tersebut sebagai amal soleh yang Engkau terima ya Allah, dengan cuci piring tadi ya Allah, cerdaskan saya. Kan selama ini saya bego. Umpamanya ya, insya Allah dikabul. Kayaknya mustahil saya bego ini jadi cerdas loh.
Lebih mustahil mana batu bergeser tadi sendiri ya? Mustahil kan? Batu gede jangankan bergeser saja, didorong bertiga juga, teuget-uget acan, tidak bergeming sedikit pun. Tapi dengan doa hal yang mustahil terjadi. Ya. Oleh karena itu, jadikan amal soleh kita sebagai wasilah untuk berdoa. Dan itu salah satu keutamaan dari keikhlasan birrul walidain. Ke-29, al-ikhlas fil tarkil munkari lillah. Ikhlas, keutamaan ikhlas dalam hal meninggalkan kemungkaran karena Allah, meninggalkan dosa besar. Yang dijadikan dalil sama dengan hadis yang tadi tentang 3 orang yang masuk gua lalu terperangkap oleh batu besar. Nah, yang kedua ini kan berdoa bahwa ya Allah, dulu saya punya seorang wanita anak paman saya yang paling saya cintai. Saya menginginkan dirinya, tapi setiap kali saya ajak berbuat maksiat dia menolak. Suatu saat ketika musim paceklik tiba, dia datang minta makan. Nih, saya berikan 120 dinar. Berapa tuh? 250 juta ya. Bisa beli mobil baru tuh. Saya siapkan uang 120 dinar asal dia mau melayani saya. Dan dia ternyata mau. Kepepet loh, lagi kelaparan. Ketika saya pas akan berbuat menzinahinya, dia berkata, la ittaqillah la tafdil khatan illa bihaqqi. Bertakwalah engkau kepada Allah dan jangan kamu pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Fansaraftu anha, maka aku berpaling dari wanita itu. Wa huwa ahabbun nasi ilayya, dan dia itu padahal wanita yang paling aku cintai. Aku biarkan dia, aku biarkan emas yang telah aku berikan kepadanya. Ya, jadi itu melakukan dosa besarnya, kemungkarannya, kemaksiatan. Lalu dia berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu dzalik ibtigha'a wajhi fafruj 'anna ma nahnu fihi. Ya Allah, bila apa yang aku lakukan itu adalah amal soleh dalam rangka mencari wajahmu, maka lepaskan kami dari kesulitan yang kami alami. Bergeserlah batu tersebut. Jadi kalau seseorang meninggalkan perbuatan maksiat yang paling dia sukai, hobi itu maksiat, lalu dia tinggalkan karena Allah, pahalanya besar. Apa aja? Nah, termasuk yang selama ini perokok berat, ya, tahu itu haram. Ayat, hadis, abrak, fatwa ulama segudang. Penjelasan para ahli kesehatan, para dokter, sudah nggak bisa disangsikan lagi tentang busuknya itu rokok dan haramnya itu rokok secara syar'i dan secara urf, secara apapun gitu ya. Tapi banyak orang yang sudah tahu itu nggak bisa meninggalkannya tuh, karena hobi. Kalau kita nggak ngerti apa yang diambil dari rokok, ya asapnya dikeluarin lagi. Kertasnya kebakar dibuang. Tembakonya, apakah setelah beres puntungnya tembakonya dimakan, ditelan? Enggak kan ya? Enggak tahu apa yang diambil dari rokok tuh, kecuali kenikmatan dari hawa nafsu dalam hal merokok. Lalu sehebat apapun kecanduan kita kepada rokok ditinggalkan karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Waduh, ini luar biasa, ibadah yang besar dan bisa dijadikan wasilah tuh untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Ramadan khususnya madrasah Ramadan jadi momen yang sangat penting. Ketika kemarin Akhi Muzain tuh di awal-awal daurah ini mengumumkan, ingat bagi para peserta yang masih berat meninggalkan rokok, jangan coba-coba merokok di lingkungan ini gitu ya.
Ada ikhwan, antum nyindir anak dulu ya. Sebab dulu pas saya ikut madrasah Ramadan yang pertama masih ngerokok. Pas ngerokok tuh kabur dulu ke Citarum, ngumpet gitu ya. Pulangnya baru datang lagi ke sini, ketahuan bau rokok. Tapi sekarang sejak satu alhamdulillah enggak lagi. Berdoa kepada Allah sekarang, ya Allah beri kekuatan untuk meninggalkan rokok, untuk menghentikan rokok, begitu. Insya Allah dikabul. Dan betapa banyaknya para alumni madrasah Ramadan di sini ketika ikut madrasah Ramadan masih perokok, masih ngumpet-ngumpet, begitu pulang dari sini seterusnya sampai sekarang berhenti total dari rokok. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan kepada orang-orang tersebut untuk meninggalkan rokok. Ke-30, al-ikhlas fi ada'il ajr. Keutamaan ikhlas dalam memberikan gaji, honor, upah pekerja. Dalilnya sama dengan 3 orang yang tadi. 1 orang yang berbuat baik ke orang tua, orang yang kedua yang tadi mau berbuat zina kemudian gak jadi karena takut kepada Allah. Nah yang ketiga menyatakan Allahumma sta'jartu ujara wa ataituhum ajrahum ghaira rajul wahid tarakal ladzi lahu wa dhahab fathammartu ajrahu hatta kathurat minhul amwal. Ya Allah, dulu saya pernah menyewa beberapa pekerja, lalu saya berikan upahnya kepada mereka seusai kerjanya, kecuali 1 orang seusai kerja dia pergi dan tidak kembali, upahnya tidak diambil. Lalu aku golangkan itu upahnya dan berkembang sampai harta yang banyak menjadi sekian ratus ekor unta, sapi, dan apa binatang yang lebih kecil? Kambing. Kambing aja susah. Faja'ani ba'dahin, setelah setahun dia datang lagi. Lalu berkata, ya Abdullah, addi ilayya ajri. Wahai hamba Allah, berikan upahku kepadaku yang dulu. Aku berkata, kullu ma tara min ajrika minal ibil wal baqar wal ghanam wal raqiq. Tuh lihat, kamu lihat unta, sapi, kambing itu semuanya, semua yang kamu lihat itulah upahmu. Banyak. Kalau dirupiahkan sekarang miliaran. Ratusan unta seekornya berapa? Mungkin minimal 20 juta. Bisa lebih kalau yang gede. Sapi aja minimal 10 juta yang kecil. Kambing minimal 1,5 juta atau 2 juta. Ini ratusan. Ada 100 ekor unta aja sudah berapa puluh miliar. Ini semua yang kamu lihat itu upah. Dia merasa dihereyan gitu ya, apa dihereyan, dicandain. Ya Abdullah la tastahzi ya hamba Allah, jangan bercanda gitulah kepada saya. Masa upahnya sebanyak ini? Dia bilang, saya tidak bercanda, semua yang kamu lihat itu upah. Akhirnya diambil semua, digiring tanpa meninggalkan 1 ekor pun. Tega ya. Lalu orang itu berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu dzalik ibtigha'a wajhik fakhruj anna ma nahnu fi. Ya Allah, kalau apa yang aku lakukan itu adalah amal soleh yang aku lakukan demi meraih wajahmu, maka lepaskan kami dari kesulitan yang sedang kami alami. Bergeserlah batu itu dan semua mereka bisa keluar. Ikhlas di dalam memberikan upah kepada pekerja yang pernah kita sewa. Ke-31, banyak amat, semua berapa poin? Cuma 39, 8 lagi ya, 9 lagi. Keutamaan ikhlas dalam hal menetapkan niat, walaupun niatnya nggak jadi diamalkan. Hanya niat, tapi nggak jadi karena tidak memungkinkan gitu. Bukan karena dibatalkan oleh diri sendiri, bukan. Mau kalau ada kesempatan, tapi nggak kesampaian. Kesempatannya nggak tiba juga. Maka pahalanya sama dengan apabila dia mengamalkan.
Salah satu hadisnya yang tadi dari Sahal bin Hanif radhiyallahu an, Rasul SAW bersabda, "Man sa'alallaha syahada bisidqin, ballaghahu Allah manazil syuhada, wa immata ala firasyi." Siapa orang yang meminta mati syahid dengan sebenar-benarnya kepada Allah, Allah akan tempatkan dia selevel dengan para syuhada walaupun dia mati di tempat itu. Jadi sering-sering kita berdoa, ya Allah jangan kau matikan aku kecuali mati sebagai seorang syahid. Tapi harus berusaha. Begitu ada kesempatan perang, ikut gitu ya. Ikut, jangan sampai perang, nanti aja saya udah berdoa minta syahid dah. Walaupun mati tempat tidur saya syahid juga. Itu mah bohong. Sama aja dengan umpamanya seseorang, kata Nabi SAW, ada seorang yang miskin melihat orang kaya, dengan kekayaannya dia infak, sedekah, tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, meremawe kapapada manusia. Akhirnya apa? Akhirnya dia dihormati, dimuliakan orang. Kita tertarik ingin seperti itu. Lalu kita bergumam, kita bertekad dalam hati, seandainya Allah memberikan kekayaan seperti itu kepada saya pun akan berbuat seperti itu pun. Akan infak, sedekah, akan membantu banyak orang-orang yang miskin dan lemah. Kata Nabi SAW, dia akan memperoleh pahala yang sama dengan pahala orang kaya yang infak itu. Adapun dia tidak, karena tidak punya. Tapi dia sudah usahakan, begitu punya 10.000 rupiah 2.000 infak, punya 20.000 rupiah 5.000 dia infak sedekah, punya 50.000 dia keluarkan 10.000. Begitu, semakin besar yang dia punya, semakin gede yang keluar. Sudah dia buktikan. Adapun orang yang hanya basi baso, saya juga kalau sekaya itu, puluhan pesantren saya akan bangun lah. Masjid-masjid itu sok proposal ke saya lah kalau saya kaya seperti dia mah gitu ya. Cuma saya nggak punya apa-apa, cuma punya 1 juta. Pas ada kenceleng lewat, lolos begitu saja. Lampunya lagi hijau, terus jalan. Nggak keluar walaupun hanya 1.000 rupiah 2.000 rupiah. Mana percaya kita kepada orang seperti itu ya? Gombal lah, jangan bukan punya miliaran, punya 1 juta aja nggak keluar 1.000 pun, kan gitu. Iya, sebab uang saya kan baru 1 juta. Kalau sudah 100 miliar mah masjid 100 masjid tuh. Bohong, bohong yang seperti itu. Ke-32 al-ikhlas fi zuhud. Keutamaan ikhlas dalam hal zuhud. Dari Mu'ad bin Anas radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Man tarakal libasa tawadhu'an lillah wa huwa yaqdiru 'alaihi, da'ahu Allahu yaumal qiyamah 'ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyaru min ayyi hulalil iman syaa yalbisuha." Siapa orang yang meninggalkan pakaian mewah karena tawadhu kepada Allah, padahal dia mampu, Allah akan memanggil dia pada hari kiamat di atas seluruh makhluk, sampai Allah memberikan pilihan kepada dia perhiasan iman mana saja yang dia inginkan untuk dia pakai. Silakan dipilih. Ini dirinci, yang dimaksud meninggalkan pakaian mewah padahal mampu, karena Allah ketika dia bergaul dengan orang-orang yang kurang mampu. Jangan tonjolkan diri dengan pakaian mewah, kecuali apabila kita mau bertemu dengan orang-orang yang kaya raya memang. Mobilnya mewah-mewah sampai gelindingnya 6 umpamanya. Terus pakaiannya pasti gemerlapan, sepatunya pasti kinclong gitu ya, semuanya. Maka jangan kita datang ke tempat itu dengan memakai pakaian yang usang, walaupun dalam rangka menunjukkan ketawaduan. Pakai pakaian yang bagus juga, bawa mobil yang mewah juga, walaupun ngerental. Ke-33, keutamaan ikhlas dalam hal tawadhu.
Hadisnya sama, man taraka libas tawadhu'an lillah. Siapa orang yang meninggalkan pakaian mewah karena tawadhu kepada Allah. Terus dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis riwayat Imam Muslim menyatakan, wa ma tawada'u ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tidaklah seseorang bertawadhu karena Allah kecuali Allah akan mengangkat tinggi derajatnya. 34. Keutamaan ikhlas dalam hal membangun masjid. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan yudhkaru fihi banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa orang yang membangun masjid karena Allah yang akan dipakai untuk berzikir, beribadah, maka Allah akan membangunkan baginya satu rumah di surga. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah, banallahu lahu mithlahu fil jannah." Siapa orang yang membangun satu masjid dalam rangka meraih wajah Allah, Allah akan bangunkan bagi dia seperti itu juga di surga. 35. Keutamaan ikhlas dalam hal berziarah ke Masjid Nabawi di Madinah. Untuk apa? Untuk belajar, untuk mengajar, untuk ibadah. Karena ibadah di sana berapa kali lipat? 1000 kali lipat dibanding sholat di Masjid Umar bin Khattab di sini. Kalau 1000 kali lipat, satu kali sholat 1000 kali lipat. 1000 bagi 5 berapa? 200 ya. Bagi 30. Terus bagi 30 berapa? 6 ya. 6 bulan. Jadi satu kali sholat di Masjid Nabawi sama dengan sholat 6 bulan di Masjid Umar bin Khattab. Nah, kalau di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Coba 100.000 bagi 5. 20.000 mas, 20.000 itu sehari. Bagi 30, 200.000 bagi 30, 200.000 bagi 30, 20.000 ya? 60.000, 60.000, 60.000 bulan, ya? 600 bulan. Bagi 12. 5 tahun? 50 tahun. 50 tahun lebih. Jadi sekali sholat di Masjidil Haram di Mekah sama dengan sholat selama 50 tahun di masjid yang lain. Oh, luar biasa. Pokoknya sempatkanlah ke sana walau sekali ya. Semoga semua yang ada di sini nanti Allah takdirkan untuk bisa menunaikan ibadah haji minimal umroh minimal sekali seumur hidupnya. Demikian juga para pendengar Roja dan para pendengar kita radio kita FM di Cirebon ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Man jaa masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bimanzilatil mujahidin fi sabilillah. Wa man jaa li ghairi dzalik fa huwa bimanzilatir rajuli yanzuru ila mata'i ghairihi." Siapa orang yang datang ke masjidku ini, Masjid Nabawi di Madinah, dan dia tidak datang ke masjid itu kecuali untuk kebaikan yang akan dia pelajari atau kebaikan yang akan dia ajarkan kepada orang lain, maka kedudukan dia sama dengan para mujahidin di jalan Allah, sama dengan orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Dan siapa orang yang datang ke masjidku bukan untuk itu, maka taubahnya seperti seseorang yang melihat harta orang lain. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Al-Hakim dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Ketiga, keutamaan ikhlas dalam hal menyiapkan persiapan untuk perang.
Kalau nggak salah tadi sudah ya, keulang kayaknya ya. Lewat 37. Al-ikhlas bittiba'i janazatil muslim. Keutamaan ikhlas dalam hal mengiringi jenazah seorang muslim. Ditambahkan seorang muslim, kalau jenazah orang kafir nggak ada kewajiban. Bahkan tidak dianjurkan, tidak melayat, tidak ikut mengurus jenazahnya dan seterusnya, berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada Abu Thalib, padahal dia pamannya mati dalam keadaan musyrik, tapi Nabi tidak ikut memandikan, mengurus jenazahnya sampai menguburkan, enggak, juga tidak melayat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Manittaba jinazata muslimin imanan wa ihtisaban, wa kana ma'hu hatta yusalla 'alaiha wa yafrugha min dafniha fa innahu yarji'u min al-ajri bi qiratain kullu qiratin mithlu Uhud wa man shalla 'alaiha thumma raja'a qabla an tudfana fa innahu yarji'u bi qirat." Siapa orang yang mengiringi jenazah seorang muslim karena iman dan ikhlas, dan dia terus menyertai jenazah itu sampai disolatkan dan sampai selesai dikuburkan, maka dia akan pulang ke rumahnya membawa pahala sebesar 2 qirat. 1 qiratnya sebesar gunung Uhud. Kalau ditimbang pasti berat ya, dan nanti akan ditimbang. Siapa orang yang hanya menyolatkan lalu pulang sebelum dikuburkan, dia pulang membawa pahala 1 qirat, lumayan daripada lumanyun. Jadi kalau sampai sholat dapat 1 qirat, kalau sampai menguburkan dapat 2 qirat. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ke-38, keutamaan ikhlas dalam hal memberi makanan. Allah berfirman tentang al-abrar al-mukhlisin, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Mereka memberi makan dengan makanan yang mereka sukai kepada orang miskin, anak yatim, dan para tawanan perang. Kami memberi makan kepada kalian hanya untuk memperoleh wajah Allah. Kami tidak menginginkan balasan dari kalian, juga tidak menginginkan ucapan terima kasih. Itu surah Ad-Dahr ayat 8 dan 9, atau surah Al-Insan. Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, "Ahdaitu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syatan, qal iqsimiha." Fakanat Aisyah idza raja'atil khadim taqul ma qalu taqulul khadim qalu barakallahu fikum, fataqulu Aisyah wa fihim barakallah, taruddu alaihim mithla ma qalu wa yabqa ajruna lana. Kata Aisyah, aku memberi hadiah kepada Rasul SAW seekor kambing. Ini menunjukkan seorang istri boleh memberi hadiah kepada seorang suami. Kata Nabi, bagikan dia. Aisyah apabila pembantunya pulang selalu bertanya, apa yang mereka katakan? Maksudnya setelah daging ini dibagi-bagikan, dengar apa yang dikatakan orang yang diberi daging itu. Berkata si khadim, mereka berkata, barakallahu fikum, semoga Allah memberikan barakah kepada kalian. Aisyah menjawab, wa fihim barakallah, dan semoga mereka pun memperoleh barakah dari Allah. Aisyah menjawab dengan jawaban yang sama dengan apa yang diucapkan oleh para sahabat yang diberi, dan tetaplah pahalanya bagi kita semua. Di antara kesempurnaan ikhlas Aisyah dalam hal ini, Aisyah itu tidak menunggu apapun dari orang yang diberinya sekalipun doa, enggak.
Aisyah cuma nyuruh orang bagikan saja. Sudah, tidak menunggu ucapan terima kasih. Apalagi umpamanya balasan berupa yang ini dagingnya saya ganti dengan beras atau dengan kurma atau dengan yang lain, tidak. Terakhir, keutamaan ikhlas dalam hal berdoa. Allah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kalian kepada Allah dengan rendah hati dan dengan berbisik, tidak teriak-teriak ya, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Itu Al-Quran Al-A'raf ayat 55. Berkata Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsir. Berkata juga Imam Ibnu Jarir, tadarruan yakni tadallulan wa istikanatan li ta'ati wa khufyah yaqulu bi khusyu'i qulubikum wa sihhatil yaqin bi wahdaniyatihi wa rububiyyatihi fima bainakum wa bainahu la jihara wa mirara. Kata Ibnu Jarir, tadarruan artinya tadallul. Tadarrul itu merendahkan hatinya, merendahkan dirinya karena mentaatinya, tunduk karena mentaatinya. Adapun khufyatan artinya mengatakan doa dengan khusyuk dari hati-hati kalian, dengan keyakinan yang benar terhadap keesaan dan kerububiyahan Allah. Dan ini khusus antara kalian dengan Allah, tidak dikeraskan dan tidak diperdengarkan, tidak riya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbi ghafilin lahi." Berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan kalian yakin itu akan diijabah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak akan mengijabah doa dari hati yang lalai dan lupa. Inilah beberapa keutamaan ikhlas dalam beberapa amalan tertentu. Insya Allah nanti bab berikutnya kita akan membahas pengobatan riya dan bagaimana cara untuk menghindari riya. Insya Allah itu akan kita jelaskan esok hari jam 8 di sesi yang pertama. Sore hari ini cukup sampai di sini saja, dan waktu yang tersisa untuk tanya jawab habis. Gak ada lagi yang tersisa, tinggal cukup untuk persiapan berbuka, wudu ya, agar wudunya sebelum buka, jangan sampai pas setelah buka baru wudu, wantri itu. Ya, sejak sekarang yang belum punya wudu, agar pas beres buka tinggal sholat. Insya Allah kita berbuka besok, berlanjut lagi esok hari jam 8 tepat, dan ba'da sholat subuh seperti biasa kita adakan kajian tentang Ramadan. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.